Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat menunaikan salat maghrib berjamaah sekaligus duduk sejenak di majelis ilmu yang mulia. Semoga rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih membahas seputar fadlus sholawat ala nabi, keutamaan bersolawat atas nabi. Pada pertemuan bulan yang lalu kita telah membahas tentang sholawat yang tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Di antaranya yaitu sholawat nariyah, di mana sholawat nariyah ini penciptanya adalah Syekh Nariyah, kemudian karyanya dinisbahkan atau dihubungkan kepada namanya. Kan di tempat kita juga banyak Pak ya, nama-nama yang dihubungkan, nama sesuatu yang dihubungkan kepada pemiliknya. Umpamanya masjid, pendirinya Syekh Asy-Syafi'i menjadi Masjid Asy-Syafi'iyah, itu boleh-boleh aja. Masjid pendirinya Ustadz Abdul Halim. Mana Ustadz Abdul Halim? Masjidnya disebut Masjid Halimiyah, boleh aja. Amin Ustadz. Siapa tahu besok bisa bangun masjid. Itu boleh-boleh aja ya. Karya cipta dinisbahkan pada penciptanya. Tetapi masalah sholawat ini kan masalah ibadah ya Pak ya. Masalah ibadah itu seperti yang sudah kita jelaskan, al-aslu fil ibadati at-tawaqquf. Ibadah itu hukum asalnya kita berhenti. Ya maksudnya apa? Kita tidak mengamalkan illa ayyakuma ad-dalilu ala amrihi, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Nah, sholawat ada dalilnya yang memerintahkan ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada perintahnya. Setiap perkara yang ada perintahnya pasti ada contohnya. Enggak mungkin perintah tanpa contoh, itu tidak mungkin. Maka Nabi juga mengajarkan sholawat yang sempurna ya, berdasarkan hadis sahih. Dan hadis itu juga dijelaskan pada kitab Fathul Bari ya, karangan
Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa sholawat yang lengkap berdasarkan hadis Nabi yang sahih adalah sholawat Ibrahimiyah. Itu Pak ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sesudah itu boleh langsung wa barik ala Muhammad atau Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi innaka Hamidum Majidnya itu ada 2 kali ya. Ini hadis sahih ya, di dalam kitab Fathul Bari juga disebutkan. Inilah hadis yang sahih yang menjelaskan tentang sholawat yang paling sempurna yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang oleh para ulama disebut sebagai sholawat Ibrahimiyah ya gitu. Nah kemudian belakangan muncul varian-varian sholawat baru ya. Sholawat-sholawat baru itu bermunculan sebenarnya niatnya baik, niatnya ingin mengekspresikan kecintaan terhadap Nabi melalui pujian. Mencintai Nabi baik nggak Pak? Baik. Tetapi cara mencintai Nabi harus sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Nabi ya. Jangan membuat apa ya cara sendiri, karena itu bagian dari ibadah. Nah belakangan muncul varian sholawat yang begitu banyak ya, ya itu isinya menyanjung Nabi, bahkan sanjungannya kepada Nabi itu sudah cenderung al-ghulu, berlebihan ya. Ahli kitab itu juga berlebihan Pak di dalam beribadah ya. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, hai ahli kitab Yahudi Nasrani, jangan kalian berlebihan di dalam beragama ya. Yahudi berlebihan di dalam menghormati Uzair, sampai Uzair disebut sebagai Ibnullah, anak Allah. Nasrani berlebihan di dalam memuji Nabi Isa, sampai Nabi Isa juga disebut sebagai Ibnullah, anak laki-lakinya Allah. Jadi itu awalnya berlebihan Pak. Makanya Nabi juga wanti-wanti, la tutruni kama atarratin nasara Isa bin Maryam faqulu Abdullah wa rasuluhu. Jangan kalian mengagung-agungkan aku ya, sebagaimana kaum Nasrani mengagung-agungkan Isa bin Maryam ya. Tapi panggillah aku Muhammad ya, abduhu wa rasuluhu, hamba Allah dan rasulnya. Inilah panggilan yang diizinkan oleh Rasulullah. Muhammad abduhu wa rasuluhu, Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Nabi Muhammad bashar, manusia, maka punya sifat-sifat sebagaimana lazimnya manusia pada umumnya. Tidak memiliki sifat uluhiyah, tidak memiliki sifat Tuhan ya. Makanya ketika sekelompok orang datang kepada Rasulullah sambil menyeru, ya sayyidana, wahai penguasa kami, bagaimana jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, Allahu sayyiduna, penguasa itu Allah, bukan saya. Ya. Kenapa Rasulullah menjawab begitu? Rasulullah ingin memberikan pelajaran kepada sekelompok orang itu bahwa Rasulullah tidak boleh dipuji melebihi apa yang beliau izinkan ya. Nah jamaah rahimakumullah, maka muncul ya
varian sholawat yang begitu banyak. Di antaranya sholawat nariyah yang ini juga sangat terkenal ya di sebagian masyarakat muslim. Biasanya menjelang sholat subuh dibaca ya. Katanya kalau dibaca 4.444 kali itu segala kesulitan ya akan terurai, segala hajat akan terpenuhi, segala doa akan diijabah. Kuat nggak Pak? 4.444 kali. Ini ada yang ketawa. Yang ketawa ini mungkin merasa tidak kuat membaca sholawat yang begitu panjang 4.444 kali. Kemudian ada juga sholawat yang sekarang ini ngetren dan viral ya. Setiap event sholawat ini selalu ya menjadi bacaan yang favorit. Sholawat tibil qulub. Nah ini mungkin bapak-bapak sering mendengar ya gitu. Event sholawat di mana saja itu biasanya sholawat tibil qulub dibaca. Umpamanya Semarang bersolawat, Pemalang bersolawat, gitu ya. Pati bersolawat. Di Pati ini harus banyak disolawatin Pak, supaya bupatinya nggak macem-macem. Betul Pak? Betul. Yang bilang betul itu berarti dengar berita itu. Bupati Pati ya, yang kontroversi ya. Jadi Pati ini harusnya banyak disolawatin supaya bupatinya pikirannya lempeng, perilakunya benar gitu. Nah, sholawat tibil qulub ini sangat terkenal bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalimat ini enggak ada masalah ya, karena memang kita harus bersolawat atas Nabi. Tapi ada kalimat berikutnya ya, tibbil qulubi wa dawaiha. Nabi Muhammad itu adalah dokter hati dan penyembuhnya. Lah Nabi Muhammad kan sudah wafat ya Pak ya. Ya tidak bisa melakukan apa-apa yang dilakukan oleh orang hidup ya. Orang yang wafat tentu tidak bisa lagi melakukan apa-apa yang bisa dilakukan oleh orang yang hidup. Orang yang hidup Ramadan puasa, orang yang meninggal ya tidak ada kewajiban. Orang yang hidup ya muslim sholat 5 waktu. Orang yang sudah meninggal ya tidak ada kewajiban sholat. Muslim yang mampu wajib berzakat ya, wajib naik haji ya. Lah kalau yang sudah meninggal tidak ada lagi kewajiban agama ya. Kalau Nabi ketika meninggal masih disebut sebagai tibbil qulub, dokter hati ya dan obatnya, tentu pujian ini berlebihan. Ketika Nabi masih hidup bisa Nabi berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan orang yang buta, betul Pak ya? Kan ada riwayatnya itu. Orang yang du'ful ain itu penglihatannya lemah, hampir-hampir agak buta. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau lihat bagaimana penglihatanku. Aku mohon agar engkau mendoakanku kepada Allah agar penglihatanku bisa kembali normal. Maka Rasulullah sarankan, kalau Anda bersabar dengan keadaan Anda lebih baik. Maksudnya kalau ya pandangan mata Anda lemah seperti ini dan Anda sabar, itu lebih baik. Ya, karena sabar itu pahalanya berlipat ganda. Tapi kalau Anda mau ya saya mendoakan, saya juga akan doakan. Maka didoakan ya sambil dipegang matanya ya. Ya tidak lama kemudian yang bersangkutan, tapi yang bersangkutan disuruh berwuduk dulu, berwuduk dengan sempurna, sholat 2 rakaat,
Sholatnya apa ya, wallahu alam, nggak ada namanya, tapi ada yang mengatakan sholat hajat dan sebagainya ya. Disuruh wudhu sempurna, sholat 2 rakaat, sesudah itu Rasulullah bacakan doa sambil kedua mata orang itu dipegang, maka tidak lama penglihatan orang tersebut normal kembali. Itu pada waktu Nabi masih hidup ya gitu ya. Bahkan sebagian asar atau bekas Nabi itu bisa jadi obat ketika Nabi masih hidup. Contoh Pak, ya apa? Ingus Nabi bisa jadi obat Pak, ingusnya Nabi. Tapi kalau ingus sampean nggak jadi obat Pak. Walaupun Bapak imam masjid namanya, ini ingus saya mujarab, bohong itu ya, jangan dipercaya. Itu hanya ingusnya Nabi, itu hanya liurnya Nabi. Ingus dan liur selain Nabi tentu berbahaya ya gitu ya, mengandung penyakit ya. Makanya zaman dulu kan bekas wudhu Nabi juga diperbutkan oleh para sahabat. Itu hanya berlaku bagi Nabi Pak ya, tidak berlaku bagi selain Nabi. Sesudah Nabi nggak ada, para sahabat tidak melakukan itu gitu ya. Tapi kadang-kadang di masyarakat masih ada Pak ya, bekas minum kiai diperbutkan, betul lah Pak. Dan sengaja Pak, kiainya menyisakan air minumnya supaya murid-muridnya berebut. Kebetulan kiainya lagi batuk, besok yang berebut air batuk semua. Ya nggak usah begitu Pak. Dia bukan Nabi ya gitu ya. Ya kalau Nabi ya gitu ya. Jadi ketika Nabi masih hidup bisa Nabi menjadi menjadi dokter gitu. Nabi bisa memberikan doa kesembuhan ya. Sahabat namanya siapa? Ibnu Abbas datang, ya Rasulullah doakan saya. Maka Rasulullah mendoakan, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu fit ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini orang yang faham terhadap agama dan faham terhadap tafsir ayat-ayat Al-Quran. Maka beliau ya di samping mujahadah sungguh-sungguh menuntut ilmu, juga dapat keberkahan dari doa Nabi, menjadi seorang yang ahli ilmu agama dan juga ahli tafsir Al-Quran. Nah jamaah rahimakumullah, adapun hadis-hadis Nabi sebagai petunjuk untuk kesehatan itu jelas ada Pak ya gitu ya. Kan banyak Pak ya hadis-hadis Nabi ya yang berkenaan dengan doa kesembuhan. Kalau sakit ya ada doanya Allahumma rabban nasi sampai akhir ya, atau tahurun la ba'sa ya, la ba'sa tahurun insyaallah, tidak apa-apa penyakitnya, nggak parah insyaallah sembuh. Itu doa-doa yang memang ditunjukkan oleh Nabi untuk kita baca ketika kita sakit atau ketika saudara kita sakit. Tapi Nabi menjadi penyembuh penyakit, tentu ketika beliau sudah tidak ada di tengah-tengah kita, itu tidak mungkin ya. Tapi doa-doa kesembuhan yang diajarkan oleh Nabi, itu bisa kita amalkan ya. Nah jamaah rahimakumullah, ini tadi ya, karena niatnya ingin menghormati Nabi, tapi tata cara penghormatannya nggak sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ketika ada orang datang, ya, sekelompok kaum muslimin datang kepada Rasulullah sambil mengatakan, ya Rasulullah, kaum munafikin itu mereka adalah kaum ya yang baik mukanya di depan kita, tapi buruk perilakunya di belakang kita. Menangkanlah kami ya Rasulullah atas orang-orang munafik. Kata Rasulullah, doa mohon kemenangan itu enggak patut ditujukan kepada saya, tapi hanya kepada Allah. Ya memberikan kemenangan, memberikan perlindungan, memberikan ketenangan,
itu kan dari Allah. Ya, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdatu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di hati kaum mukminin supaya menambah keimanan mereka pada keimanan yang sudah ada. Jadi pemberi ketenangan, ya, memberikan kemenangan, ya, termasuk juga memberikan kesembuhan, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim, ya, kan mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Kalau aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Ayat ini ada pada rumah sakit Islam, betul Pak ya? Ya, semua rumah sakit Islam itu kalau nggak salah, ya di depannya itu ada ayat ini, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Nah, itu bagus supaya orang ke rumah sakit, datang ke dokter mengadu penyakitnya ini dan itu, dokter dan obat hanya wasilah saja, ya, gitu ya, wasilah kesembuhan, ya, perantara kan, ya, perantara saja. Penyembuhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ini kalimat yang pertama, ya. Yang kedua, wa afiyatil abdan wa shifaiha. Nabi itu bisa menyehatkan badan kita, ya, dan bisa afiyah. Afiyah itu ya sehat wal afiat, itulah Pak ya. Afiat itu dari bahasa Arab Pak ya. Makanya Bapak kalau kasih tahu atau memberitahu orang lain kan, alhamdulillah kami sekeluarga sehat wal afiat. Sehat wal afiat itu maksudnya sehat, ya, sempurna, tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Itu kan ungkapan rasa syukur Pak. Betul nggak? Tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Betul nggak Pak? Nggak betul, pasti ada yang kurang. Gitu ya. Cuma itu ungkapan rasa syukur, sehingga ketika kita menyebutkan alhamdulillah kami sekeluarga sehat walafiat, tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Padahal sebetulnya ada saja yang kurang gitu. Tapi itu kalimat bagus Pak, menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad sudah wafat, tentu Nabi Muhammad tidak bisa memberikan sesuatu yang menghantarkan badan kita menjadi sehat walafiat. Adapun Nabi memberikan petunjuk makanan yang sehat menyehatkan, ini umpamanya berdasarkan hadis yang sahih, tentu itu bisa dijadikan sebagai konsumsi untuk makan dan minum kita. Betul Pak ya? Ya. Nabi kalau makan pakai tangan, ya Pak ya, itu kan petunjuk Nabi, ya. Nah itu bisa Pak diamalkan, ya, karena makan pakai tangan itu ya pertama sunnah Nabi, ya. Kedua, tangan bisa dipakai untuk apa? Mengukur panas tidaknya makanan. Betul lah Pak? Bapak pernah nggak kecelik, apa kecelik itu Pak? Tertipu pakai sendok, ya. Dikiranya udah dingin, begitu masuk mulut masih panas. Tapi coba pakai tangan, ya. Wah, pasti tangan bisa menjadi barometer pengukur panas tidaknya makanan. Tapi kalau makan bakso ya jangan pakai tangan Pak. Mie ayam jangan pakai tangan. Yang bisa pakai tangan silahkan pakai tangan, yang tidak bisa ya boleh pakai garpu, boleh pakai sendok, ya gitu ya. Nasi pakai tangan, ya gitu. Tangan yang pakai hanya kita Pak. Kalau sendok dipakai berapa orang Pak? Banyak orang, ya, belum tentu terjamin kebersihannya, gitu ya. Ya. Makanya Muhammad Abduh ketika kuliah di Amerika
Dia kan asalnya orang Mesir Pak, kuliah di Amerika. Kos di rumah salah seorang nenek. Suatu saat nenek kosnya mengajak beliau makan malam, ya. Maka beliau penuhi undangan itu. Makan malam di rumah nenek kosnya. Macam-macam itu menunya. Ya. Terus alat makannya kan bisa garpu, bisa sendok, bisa pisau. Betul Pak ya? Ya. Muhammad Abduh bilang, "Nek, saya minta kobokan aja." Abduh, ini Amerika, ini bukan Mesir. Kalau Mesir, oke lah kamu minta kobokan. Mesir kan gitu ya, negara terbelakang. Ini Amerika, nggak ada kobokan di sini. Adanya garpu, sendok, atau pisau. Maka beliau berargumentasi, Pak. Maaf Nek, saya makan pakai tangan itu ada 3 alasan. 1, mengikuti ya anjuran Nabi saya, jadi saya dapat pahala. Oh gitu ya. Yang kedua, ini buat mengukur ya gitu ya. Ya panas tidaknya makanan. Ya, oh iya betul. Yang ketiga apa? Ya tangan ini yang pakai hanya saya. Ya, kalau sendok ini masuk ke beberapa mulut ya, nggak dijamin kebersihannya. Yang keempat, dengan tangan ini katanya membantu melunakkan makanan sehingga mudah dicerna ya oleh usus kita. Oh gitu ya. Akhirnya nenek itu ambil kobokan Pak. Makan bareng Muhammad Abduh ya, kemudian pakai kobokan, makan pakai tangan. Oh ya benar juga, enak pakai tangan. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi petunjuk-petunjuk itu boleh dipakai gitu ya. Tapi kalau Nabi dianggap sebagai penyehat badan sementara Nabi sudah tidak ada, ya ini perlu ditimbang gitu ya. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga juga disebutkan wa nuril absari wa dhiyaiha. Nabi itu sebagai pencerah pandangan mata kita. Ya, mata kita ini cerah dan tidaknya pandangannya itu ya tentu tergantung pada bagaimana kita menggunakan mata ini. Betul nggak Pak? Kalau membaca pada cahaya yang redup, ya tentu mata akan terasa pegel, sakit. Kalau seharian sekarang nih Pak ya, berada di depan monitor TV, depan monitor komputer, laptop, HP, ya mata bisa cepat penat gitu ya. Ya. Dan sekarang banyak Pak orang hari-hari berada di depan monitor. Betul nggak Pak? Kalau nggak monitor TV ya monitor HP ya. Bahkan anak kecil sekarang supaya nggak rewel dikasih HP. Betul nggak Pak? Betul Pak? Nih cucu-cucu bapak kalau rewel sama bapaknya sama ibunya dikasih HP satu-satu. Akhirnya asik gitu ya. Asik ya main HP. Nggak rewel Pak ya gitu ya. Ya. Tapi nggak lama terus matanya sakit ya, pakai kacamata. Kalau dulu itu kan orang pakai kacamata karena banyak membaca ya Pak ya. Sekarang belum tentu anak kecil ya berkacamata disebabkan banyak membaca ya. Bisa jadi karena ini ya pantulan sinar dari monitor yang setiap saat mungkin dia lihat. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi sholawat ini walaupun ya sekarang viral sholawat tibil qulub ini, ya saya anjurkan baca sholawat Ibrahimiyah saja. Itu yang sudah jelas kesahihan dalilnya ya. Ini banyak sekali Pak sekarang dibaca ya sholawat tibil qulub ya. Kadang-kadang habis sholat subuh ya di beberapa musola, di beberapa masjid dibaca sholawat tibil qulub. Mungkin ada yang bertanya, apa tidak baik sholawat itu ya? Ya, kalau yang bait pertama tadi memang nggak ada masalah
Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kemudian ya bait kedua, ketiga, keempat ya gitu ya. Ini yang berlebihan. Karena apa? Tadi ya, Rasulullah sudah wafat, Rasulullah tidak bisa menjadi penyembuh, Rasulullah juga tidak bisa menjadi yang mengobati ya. Semuanya itu ada petunjuknya yang diwariskan oleh Rasulullah. Petunjuk Rasulullah ini yang perlu untuk kita fahami dan perlu untuk kita amalkan. Nah, jamaah rahimakumullah, ini banyaklah ada sholawat Jibril macam-macam ya gitu ya. Maka sholawat tibil qulub ini juga diyakini Pak. Kalau pengen sembuh baca 400 kali gitu. Kalau pengen hajat-hajatnya terpenuhi baca 800 kali ya gitu. Lah menentukan 400 kali, menentukan 800 kali itu kan sebetulnya perlu dalil juga kan Pak ya? Ya. Kecuali yang sudah pasti-pasti. Contoh, siapa yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali, terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilal akhir 1 kali, jadi genap 100 kali. Sesudah sholat itu dibaca, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang kecil, walaupun dosa kecil itu sebesar buih di lautan. Itu jelas Pak ya. Ya. 33 1 kali, jadi genap 100 kali. Jadi yang pasti-pasti aja kalau berkenaan dengan hitungan ya. Atau umpamanya barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali sehari semalam, maka ditulis baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 keburukan ya. Kemudian apa? Hari itu kehidupannya akan diberkahi dan dihindarkan dari tipu daya setan. Itu jelas itu ya. Nah, 100 kali sehari semalam. Silahkan dibaca habis sholat umpamanya 20 kali, kali 5 kan menjadi 100 ya gitu. Atau baca sholawat pagi hari 10 kali umpamanya, itu kan juga ada dalilnya ya. Ya, man sholla alayya hina yusbihu ashron wa hina yumsi ashron. Siapa yang bersolawat atasku ya, di pagi hari 10 kali, di sore hari 10 kali, illa adrokathu syafaati yaumal qiyamah. Orang itu pasti akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Jadi kalau mau lengkap ya baca sholawat Ibrahimiyah itu ya, pagi 10 kali, sore 10 kali. Kalau enggak semuanya ya paling tidak Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, pagi 10 kali, sore 10 kali. Itu hadisnya sahih Pak ya. Ya, pasti akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Atau hari Jumat ya, itu kan ada juga perintah khusus, aksiru alayya minas sholah, perbanyaklah olehmu sholawat untukku ya, fi kulli yaumi Jumatin, setiap hari Jumat. Di sini nggak ada batasannya Pak, cuma aksiru ya, perbanyaklah ya sekuat kita gitu ya. Mau 10 kali ya silakan, mau 20 kali silakan ya. Perbanyaklah sholawat atasku setiap hari Jumat. Fa inna sholata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi Jumatin. Karena sholawat yang dilantunkan oleh umatku pada hari Jumat akan ditampakkan kepadaku ya. Jadi si A bersolawat hari Jumat, solawatnya akan ditampakkan kepada Rasulullah. Si B bersolawat ya gitu ya, akan ditampakkan. Jadi itu keutamaan solawat pada hari Jumat gitu. Nah, makanya di antara adab hari Jumat kan memperbanyak solawat gitu.
Ya, sama aja Pak. Ya, seperti kita duduk begini ini kan, ya, apa di antara keutamaannya? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Siapa yang duduk di majelis ilmu akan disebut-sebut oleh Allah namanya di depan para makhluk yang ada di sisinya. Jadi bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir disebut semua namanya. Ya, yang ngantuk juga disebut Pak. Tuh, yang ngantuk pada bangun. Hah? Yang ngumpet di belakang tiang juga disebut. Nggak apa-apa Pak, disebut baiknya gitu. Ya, cuma mungkin nilainya beda ya. Yang dari awal mendengarkan dengan serius, yang nggak ngantuk 100 nilainya gitu mungkin. Yang ngantuk-ngantuk dikit 50 gitu ya. Yang ngantuk ya bangun pas baca doa kafaratul masjid ya mungkin 30 gitu ya. Itu canda saya aja Pak ya gitu ya. Nilainya semuanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya itulah keutamaan hadir di majelis ilmu, disebut-sebut oleh Allah namanya di depan makhluk yang ada di sisinya. Nah, ya termasuk tadi ya keutamaan bersolawat pada hari Jumat. Maka disempatkan hari Jumat memperbanyak sholawat atas Nabi. Ya, ya. Itu di medsos kan lagi rame nih. Baca sholawat 80 kali dari Jumat. Dosanya diampuni 80 tahun. Oh iya. Jadi baca sholawat 80 kali di hari Jumat. 80 tahun. Dosanya 80 tahun langsung diampuni. Yang kecil ataupun yang besar. Pezina diampuni hanya dengan sholawat 80 kali ya. Koruptor diampuni Pak dosanya gitu ya. Hanya dengan bersolawat 80 kali di hari Jumat. Wah, ini berita jangan sampai ya ke para koruptor Pak ini Pak ya. Nanti mereka seneng, korupsi 1 triliun bisa diampuni hari Jumat dengan membaca 80 kali sholawat. Ya, saya belum menemukan ya ada hadis yang menunjukkan tentang itu ya. Tetapi kalau yang tadi saya sampaikan itu udah jelas ya, hadisnya sahih ya. Ya, man shalla alayya hina yusbihu asyran gitu ya, wa hina yumsi asyran ya adrakatuhu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang bersolawat atasku pagi hari 10 kali, sore hari 10 kali, pasti dapat syafaatku pada hari ya kiamat. Jadi gini Pak, sekarang itu kan setiap orang bisa bebas bikin YouTube, betul Pak ya? Ya. Bapak bikin YouTube apa aja bisa. Bapak punya apa? Keahlian bikin apa aja di YouTubein bisa nggak? Bisa. Ya. Gitu ya. Termasuk persoalan-persoalan agama itu juga begitu Pak. Bebas orang bikin YouTube. Amalkan ini nanti bisa begini. Oke, kalau memang dalilnya sahih bisa kita ambil sebagai suplemen ilmu ya Pak ya. Gitu. Jadi jangan menuntut ilmunya pakai majelis YouTube terus Pak ya. Majelis YouTube itu suplemen aja. Tapi kalau mau buka YouTube ya sebaiknya kalau urusan agama konsultasi juga kepada guru supaya tidak setiap perkara agama ya itu bisa dibuka melalui YouTube. Nanti kalau YouTube-nya itu banyak info tentang ilmu yang nggak benar, bisa dia terpengaruh ya, tercuci otaknya gitu ya. Ya, dapat dari mana? Dari YouTube gitu ya. Jadi sekarang semua orang bisa bikin YouTube. Ibu-ibu bikin YouTube ya, isinya apa? Keahlian masak. Bisa nggak Bu? Bisa aja. Masak ini, masak itu di YouTubein ya. Nanti dapat apa itu apa? Ya, apa itu? Komen dan ini bisa dapat ya uang ya. Jadi YouTuber. Boleh-boleh aja Pak, asal kontennya baik. Kalau konten agama, kontennya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, kita sebagai konsumennya ya harus
cerdas Pak ya, harus cerdas di dalam mensikapi kebebasan medsos ya gitu ya. Kalau ada hal-hal yang ragu yang Bapak dapatkan masalah agama ya tanyakan kepada ahlinya ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu apabila kalian tidak mengetahui. Baik, saya kira cukup Pak ya. Ya pas ya. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.